Baik, ini catatannya Pak. Nabi perintahkan untuk membunuh Ibnu Khattal namanya. Ibnu Khattal itu siapa? Dua. Penjelasannya ada di bawahnya. Ibnu Khattal wa ismuhu Abdul Uzza. Nama aslinya adalah Abdul Uzza. Uzza satu di antara empat Tuhannya orang Quraisy sebelum Islam. Lata, Uzza, Hubal, Manat, ya kan? Abdul Uzza itu nama yang sama dengan pamannya Nabi, Abu Lahab. Nama aslinya Abdul Uzza. Hambanya Uzza, Tuhan mereka. Wasmuhu Abdul Uzza falamma aslama summiya Abdallah. Ketika masuk Islam, dia diberi nama Abdullah. Abdul Uzza ini pernah masuk Islam, Pak. Cuma wa ta'allaqa bi astaril Ka'bah khaufan minal qatl. Di saat Futuh Makkah, dia bergantungan di siter di apa Pak? Ka'bah tuh punya kiswah, kalau kata bahasa kita, kiswah sekarang gitu. Itu penutup Ka'bah, dia menyelip di penutup Ka'bah, takut dibunuh. Wa kana qadir, kenapa kau takut dibunuh ini? Wa kana qadir tadda anil Islam. Dia sudah murtad dari Islam ba'da an kataba al-wahyi. Ketika wahyu sudah dituliskan. Wa qatala musliman. Kenapa kok dia dibunuh? Wa qatala musliman kana yukhdimuhu lamma arsalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia membunuh seorang muslim yang membantunya untuk memungut sedekah. Sedekah di situ maksudnya adalah zakat. Jadi Nabi perintahkan untuk membayar zakat. Si Abdul Uzza ini ditugaskan untuk memungut zakat sebagai petugas zakat. Dia malah murtad, kemudian membunuh pembantunya. Itu sebabnya kemudian dia diancam untuk dibunuh pada saat Fathu Makkah. Baik, ini penjelasan tambahan dari yang sudah kita bahas kemarin. Ada 4 orang yang tadi dikecualikan. Pemberi catatannya wa kana mana dia? Wa hadza la yunafi qaulahu sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak berarti menafikan ucapan Nabi, man dakhala al-masjid fa huwa aminun ilah. Siapa yang masuk Masjidil Haram maka dia aman, gitu. Lianna Ibnu Khattal mimman istathnahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab memang Nabi mengecualikan Ibnu Khattal itu. Rawa ad-Daruqutni wal Hakim an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arba'atun la amina lahum la amana lahum la fi halin wa la fi haram. Ada 4 orang yang tidak aman, tidak bisa dijamin keamanannya baik di tanah haram maupun di tanah halal. Masjid Makkah, tanah haram sekalipun mereka tetap terancam dibunuh, gitu. Siapa itu? Al-Huwairits bin Nuqaid, Ibnu Khattal, Muqais bin Sobabah, Abdullah bin Abi Sarh. Jadi ada 4 nama Pak disebutkan oleh Nabi, ini orang kejar, bunuh, gitu. Berarti memang pasti punya dosa yang besar, gitu ya. Karenanya saat Futuh Makkah kemudian mereka tidak dikecualikan, mereka tetap bisa tetap dieksekusi, gitu. Karena pernah membunuh seorang beriman, berarti kan harus dibunuh lagi. Kisos namanya kan, hukum kisos. Baik, kalau dalam perang lain Pak, ini urusannya bukan di dalam perang, dia bunuh orang, gitu kan. Kalau hukum perang kan berbeda ya. Baik, Bapak rahmatullah, ini catatan, sekedar catatan tambahan dari penjelasan yang kita sampaikan kemarin tentang bagaimana, tentang apa Pak? Iya, sebentar saya buka lagi Maktabah Syamilah. Oke. Sandal atau tentang apa namanya? Topi perang. Topi perangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini gambarannya, sekedar gambaran seperti ini. Baik, kita besarkan lagi barangkali ya. Mulai hari ini kita lanjut tentang sorbannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, siap. Baik, bahasa Arabnya sorban apa? Nanti nggak bisa pindah lagi ke Arab ya. Ya oke, baik. Sorbannya Nabi hitam.
Di antara sorbannya Nabi adalah hitam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Mekah pada waktu pembebasan kota Mekah, beliau memakai sorban hitam. Saat Futuh Mekah, Nabi menggunakan sorban hitam. Lalu ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Bashar dari Abdurrahman bin dan seterusnya, bersumber dari Jabir radhiyallahu anhu. Sahabatnya ujungnya adalah sahabat Jabir yang meriwayatkan bahwa Nabi menggunakan sorban hitam ketika menaklukkan kota Mekah, Futuh Mekah tahun ke-8 Hijriah. Baik, kemudian sesungguhnya Nabi SAW berpidato di hadapan umat, beliau memakai sorban hitam. Ada riwayat yang lain, apakah ini di saat Futuh Mekah atau di luar Futuh Mekah, tidak disebutkan. Yang pasti Nabi pernah pakai sorban hitam. Itu sebab maka sorban kita warna-warni. Apakah cuma hitam? Enggak juga, ada putih itu kan. Ada warna yang lain. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Ghailan, seterusnya bersumber dari bapaknya. Siapa itu? Ja'far bin Amr bin Hurais. Berarti bapaknya adalah Amr bin Hurais, sahabat nabinya. Meriwayatkan bahwa Nabi SAW pakai sorban warna hitam di saat Futuh Mekah maupun saat berkhutbah di kesempatan yang berbeda. Baik, ini berikutnya. Saya kira tidak ada problem di situ. Yang perlu penjelasan lebih lanjut adalah ini tentang sarung Rasulullah SAW. Sarungnya Nabi sebetis. Oke, nanti kita hubungkan dengan hadis yang lain. Pertama, Aisyah radhiyallahu anha memperlihatkan kepada kami pakaian yang telah kumal serta sarung yang kasar. Seraya berkata, Rasulullah SAW dicabut ruhnya sewaktu memakai kedua pakaian ini. Ini diriwayatkan oleh Ahmad bin Man'i dari Ismail, Ayyub, Humaid bin Hailal dari Abi Burdah, bersumber dari bapaknya Abu Burdah. Disampaikan bahwa Nabi SAW memakai sarung yang kasar, murahan gitu ke bahasa kita sekarang gitu, dan baju yang kumal. Seringkali ditayangkan di online sekarang, cuma kita itu replikanya atau aslinya gitu ya. Sudah 1466 tahun yang lalu hijrahnya kan gitu. Kebayang usianya. Apakah replika atau memang aslinya gitu? Allah alam. Yang pasti memang bajunya bukan baju mewah gitu. Baju yang dipakai sehari-hari oleh Nabi adalah baju-baju yang murah gitu. Sehingga sarungnya juga sarung yang kasar. Baik, bagian yang pertama. Yang kedua, Utsman bin Affan radhiyallahu an memakai sarung yang tingginya mencapai setengah betisnya. Utsman kita tahu adalah sahabat Nabi yang terdekat di antara sahabat yang lain, sekaligus beliau adalah menantunya Nabi. Dua orang Khulafaur Rasyidin, dua jadi mertua, dua lagi jadi menantu. Abu Bakar As-Siddiq jadi mertua, anaknya Aisyah radhiyallahu anha diperistri oleh Nabi. Yang kedua, setelah Abu Bakar, Umar bin Khattab jadi mertua, punya anak namanya Hafsah, diperistri oleh Nabi SAW. Lalu yang agak mudaan, Utsman bin Affan dijadikan menantu oleh Nabi SAW untuk dua orang putrinya sekaligus, gantian. Kakaknya duluan, meninggal kakaknya, kemudian turun ke adiknya. Kalau nggak salah, Ruqayyah dengan Ummi Kulsum. Ruqayyah dulu menikah, kemudian meninggal, diganti sama adiknya. Turun ranjang bahasa kita, Pak. Itu Utsman bin Affan. Makanya Utsman bin Affan tuh punya nama julukannya Nabi, namanya Zunnurain. Zunnurain yang memiliki dua cahaya, karena pernah memperistri dua orang anaknya Nabi secara bergantian. Itu juga syariat untuk kita, Pak. Turun ranjang tuh boleh. Hari ini kita menikah dengan istri kita, dia punya adik perempuan, istri kita meninggal gitu, boleh kita menikahi adiknya. Yang nggak boleh adalah dikembar dua-duanya. Kalau dikembar dua-duanya jangan, karena masih ada kakaknya. Jadi ada yang haramnya mutlak abadi, ibu, anak perempuan, bibi, itu mutlak abadi selama-lamanya. Ada yang haram gara-gara pernikahan. Siapa itu? Adik dari istri kita. Haramnya haram sementara. Ya Pak, kalau sama kakaknya kita masih menikah dengan kakaknya, maka adiknya haram. Tapi begitu kita sudah lepas dari kakaknya meninggal atau kita sudah bercerai begitu, maka adiknya bisa diperistri. Gitu Pak. Itu sebab kemudian sekarang lagi rame film namanya apa itu Pak? Ipar. Ya, ada ipar neraka apa? Nggak ada yang nyimak kayaknya ya di sini. Gimana? Ya Pak? Ipar adalah maut.
Ipar adalah mahram. Iya, hati-hati. Adik ipar itu bukan mahram, Pak ya. Kalaupun kita satu rumah dengan dia gitu, hati-hati, jaga aurat, jaga sikap dan seterusnya gitu. Ipar adalah mahram. Iya gitu. Baik. Lalu paling akhir sahabat Ali bin Abi Thalib dinikahkan sama putri terakhirnya Nabi, bungsu yakni Fatimah Az-Zahra. Dua mertua, dua lagi adalah menantu gitu. Baik. Nah, Utsman bin Affan pernah mengatakan bahwa beliau memakai sarung tingginya mencapai setengah betisnya. Ini betis setengahnya berarti segitu kira lebih. Utsman berkata, demikianlah cara bersarungnya sahabatku yakni Nabi Muhammad SAW. Beliau mencontoh Nabi SAW. Riwayatnya Suwaid bin Nasir dari Abdullah bin Al-Mubarak, dari Musa bin Ubaidah, dari Ayas bin Salamah bin Al-Aqwa yang bersumber dari bapaknya, yakni Aqwa, bapaknya Salamah. Cuma sayangnya ada catatan nih, saya kasih warna merah. Musa bin Ubaidah menurut Imam Ahmad periwayatannya tidak sah. Ini hadisnya tidak bisa diterima begitu saja karena ternyata rawinya, siapa tadi namanya? Musa bin Ubaidah. Satu di antara rangkaian rawinya ternyata ada yang tidak sah. Apakah itu mungkar atau maudhu'? Antara dia pendusta atau sering melakukan dosa besar gitu. Karenanya Imam Ahmad bin Hanbal tidak bisa menerima riwayat dari Musa bin Ubaidah. Karenanya ini jangan kemudian diklaim, oh kalau begitu harus sebetis, wajib sebetis gitu. Namanya isbal. Tahu Pak ya bahasan tentang isbal ya? Isbal itu nanti dihubungkan dengan adab yang lain. Man jarra saubahu tahta qabalamai, siapa yang melampaui baju bawahnya, sarungnya melampaui dua mata kakinya, fafinnar, neraka, masuk neraka. Ma tahtal qadamain fafinnar, banyak hadisnya. Siapa yang memanjangkan sarungnya melampaui dua mata kakinya, neraka. Itu hadisnya. Cuma hadis ini jangan dipahami kemudian letterlek. Di 4 tempat saya bahas tentang ini. Saya baca kitabnya, bukunya Ustaz Abdul Somad berkenaan dengan tema 37 masalah populer. Kami belajar di situ, hadisnya benar, hadisnya sahih. Tapi ternyata istinbat hukum dari hadis itu tidak gegabah. Tidak berarti kemudian kita bisa amalkan secara letterlek harfiah gitu. Karena ada di ujungnya itu ada kata kunci, dua kata kuncinya. Khuyala. Yang pertamanya khuyala. Khuyala itu apa? Khuyala dari kata khayal. Orang kalau menghayal itu melambung tinggi. Maka khuyala kemudian terjemahkan sombong. Bentar. Saya tambahkan lagi. Jadi kalau sombong itu sebab kemudian ulama fikih beda pendapatnya. Misalnya Imam Syafi'i, sebagaimana kemudian dikutip oleh para imam di belakangnya, Imam Nawawi misalnya menyatakan itu berlaku kalau kita sombong. Karena ada hadisnya khuyala. Nanti didampingkan dengan hadis lain. Itu ada tambahan di belakangnya. Abu Bakar As-Siddiq kemudian bertanya, ya Rasul, saya punya baju yang melorot terus. Kalau nggak diikat pakai ketimang atau ketimang tenon, pakai ikat pinggang gitu, cenderung melorot karena memang bahannya jatuhan gitu. Nabi berkomentar, saya tahu kamu mah nggak sombong Abu Bakar. Oh, berarti dari sini istinbat hukumnya kalau nggak sombong ya nggak ada masalah. Itu bukan soal urusan. Ada bahasannya di sini Pak ya? Ya? Oh ya. Tadi malam alhamdulillah sudah ada bahasannya, tahu tentang itu ya Pak ya. Jadi kata kuncinya adalah khuyala kalau sombong. Sama penjelasannya begitu Pak? Ada, iya alhamdulillah. Berarti clear ya Pak ya. Jangan sombong. Satu kata kunci khuyala, yang kedua baporo. Baporo congkak. Ya kurang lebih kakak adik sama sombong gitu. Kalau sombong melampaui mata kaki itu masuk neraka. Bapak Ibu, hadis ini ada penjelasannya, ada asbabul wurudnya. Kalau Al-Quran asbabun nuzul. Kalau hadis namanya asbabul wurud. Gimana asbabul wurudnya? Ketika Islam berkembang masuk ke Jazirah Arabia sampai ke Suriah begitu. Kemudian Nabi menugaskan para sahabat untuk mengajari agama ke sana.
Lalu mereka lapor, ya Rasul, di daerah kami di Suriah itu namanya orang pembesar, orang-orang kaya, bangsawan itu biasa pakai baju, pakai gamis melampaui mata kakinya, ngebiar ke belakang. Ya gambarannya seperti anak raja menikah gitu kan, 10 meter dayang-dayangnya megang. Megang bajunya kan ke belakang gitu. Itu. Apa sebabnya? Apa ininya, triggernya, pemacunya? Mereka pengen dilihat orang sebagai orang kaya, orang terpandang, orang berkuasa, orang dan seterusnya, bangsawan dan seterusnya. Jadi itu simbol kemewahan, Pak. Kita tahu Nabi itu sangat cinta kesederhanaan, benci kemewahan yang berlebihan seperti itu. Nah, lalu Nabi berkomentar, Innallaha la yanzuru ila man jarra saubahu tahta qadamaihi khuyala. Sampai hafal saya di sini. Allah tidak melihat orang yang melampaui mata kakinya karena menunjukkan kesombongannya. Oke, jadi ada konteksnya di situ. Itu sebab kemudian ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya, ya Rasul, saya punya yang begitu, bagaimana dong? Kata Rasulullah, kamu mah nggak sombong, nggak apa-apa. Oh kalau begitu Pak, ini bukan soal mode pakaian, bukan. Tapi soal bagaimana menata hati. Kalau Bapak melampaui mata kaki karena pengen menunjukkan kesombongan, kena. Tapi sebaliknya, kalaupun Bapak ngatung ke atas gitu ya, nggak isbal, pengen menunjukkan, gue dong lebih nyunam, lu gak nyunam. What is different? There is no different at all. Kan nggak ada bedanya. Orang sombong. Tapi benar, secara redaksional benar, Nabi itu pernah mengajarkan jangan melampaui mata kaki agar tidak menunjukkan kesombongan. Penguatnya adalah hadis yang ini. Rasulullah SAW memegang otot betis kakiku dan betis kakinya. Siapa, dari mana? Dari Huzaifah ibnul Yaman. Namanya Huzaifah ibnul Yaman. Sahabat nabinya Huzaifah pernah bersaksi, Rasul pernah memegang betis kakiku. Dipegang langsung sama Rasul, kemudian dan juga memegang betis kakinya, dua-duanya gini. Gitu. Kemudian Nabi katakan, inilah tempat batas sarung. Sarung tuh di sini batasnya, kata Nabi. Jika kau tidak suka di sini, maka boleh juga diturunkan lagi. Kalau diurut ya kira-kira setara atau sedikit di atas mata kaki kan Pak ya. Enggak ngeser banget sampai nyapu jalan gitu, enggak. Ya kan sampai mata kaki kan Pak ya. Gamis yang Bapak pakai juga sampai mata kaki barangkali, atau di atas mata kaki. Oke, kata Nabi, itu kalau kamu nggak suka ngatung begini, nggak apa-apa. Kan masih nutup aurat nih. Oke, kalau nggak mau tuh nggak kurang nyaman gitu, nggak apa-apa turunin. Tapi jangan melampaui mata kaki, itu poinnya. Jika kau tidak suka juga, maka tidak ada hak lagi bagi sarung menutup kedua mata kaki. Ini poinnya. Ya, yang penting tidak menutupi mata kaki. Segini. Kita lihat sekarang imam-imam besarnya Masjid Haramain tidak pakai ngatung, enggak. Kan enggak setengah betis kan? Gitu. Beliau menggunakan jubah, gamis, komis namanya. Ya sejajar mata kaki. Yang penting tidak menutupi mata kaki berlebihan gitu. Karena tadi kata kuncinya adalah karena dia khawatir dianggap sombong, khuyala atau batoro. Hadis ini diriwayatkan oleh Qutaibah bin Sa'id dari Abu Ahwas, dari Abi Ishaq, dari Muslim bin Nazir, sumbernya Huzaifah ibnul Yaman. Huzaifah ibnul Yaman ia adalah sahabat Rasulullah SAW, masuk Islam sebelum Ghazwatul Badar, sebelum perang Badar. Ia wafat tahun 36 Hijriah. Clear ya Pak ya? Jadi jangan berantem hanya soal-soal begituan gitu. Udah saling paham saja. Gitu ya. Yang penting tidak sombong. Itu urusannya urusan menjaga hati, bukan soal cara berpakaian, gitu ya. Baik, ini tentang sarungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah sarungnya seperti kita? Belum tentu juga, karena sarung itu tradisi, bukan tradisi Arab. Orang Arab pakai gamis, ya Pak. Oh, kalau kita kan pakai gamis kalau sholat. Kalau mereka ngantor pakai gamis, jalan-jalan pakai gamis, ke pasar pakai gamis. Emang baju adat mereka gitu ya Pak. Jangan kemudian juga kita kemudian ngambil secara redaksional aja. Nabi pakai gamis, kita pakai gamis. Silakan, nggak apa-apa ngikutin Nabi pakai gamis, nggak apa-apa. Tapi soal budaya itu tidak mengikat.
sebenarnya. Ya Pak ya. Yang pakai gamis hari ini adalah orang Pakistan. Itu kerjanya kerja berat. Kuli bangunan bisa jadi, atau tukang ngelas. Banyak banget YouTube-nya Pak ya sekarang. Orang Pakistan kreatif banget deh. Keren-keren, kreativitasnya luar biasa. Memodifikasi kendaraan segala macam gitu. Dia, ya Pak. Tapi pakai gamis. Kalau kita kan gerah kali ya, panas banget begitu. Kerja keras. Kalau kita mah telanjang malah, telanjang dada gitu. Kalau enggak pakai kaos oblong yang kumel gitu kan. Mereka pakai gamis. Itu sih adat, itu soal budaya. Jadi tidak harus saklek, harus diikuti. Tapi kalau mau mengikuti bagus. Mencontoh Nabi misalnya, karena kecintaan kepada Nabi tentu sangat bagus. Baik, itu tentang sarungnya Rasulullah SAW. Isyanya jam 7 pas 19.00. Baik, lanjut. Cara berjalannya Rasulullah SAW. Berikutnya ini pernah dikutip di awal-awal bab dulu. Nabi SAW itu jalannya cepat. Tiada satu pun kulihat lebih indah daripada Rasulullah SAW. Kata siapa nih? Yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah yang menyampaikan hadis ini. Ibnu Luhai'ah adalah Abdullah bin Hadrami. Ada namanya diriwayatkan oleh Qutaibah bin Sa'id dari Ibnu Luhaifah. Ibnu Luhaifah adalah Abdullah al-Hadrami, seorang faqih yang masyhur dan qadhi di Mesir. Kalau al-Hadraminya Hadramaut kelihatannya nih. Yaman berarti ya. Namun demikian Az-Zahabi mendhaifkannya. Imam Az-Zahabi peneliti hadis mendhaifkan hadis yang bersumber dari Ibnu Luhai'ah al-Hadrami itu. Tetapi hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Wahab, Ibnu Mubarak dan Abi Abdurrahman Al-Muqri lebih baik. Ibnu Luhai'ah meninggal pada 174 Hijriyah. Oke, ini tentang perawinya ya. Sumbernya ujungnya dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, tiada satu pun kulihat lebih indah daripada Rasulullah SAW. Seolah-olah mentari beredar di wajahnya. Sumringah, membawa wajahnya berseri-seri gitu kira-kira. Juga tiada seorang pun yang kulihat lebih cepat jalannya daripada Rasulullah SAW. Seolah-olah bumi ini dilipat-lipat untuknya. Sungguh kami harus bersusah payah melakukan hal itu, sedangkan Rasulullah SAW tidak memperdulikannya. Jadi kalau jalan sama Nabi gitu, kayak jalannya orang Jepang. Cepat. Nah, kalau kita jalan santai. Nabi jalannya cepat banget. Kata Abu Hurairah, kami harus mengejar seakan-akan ketinggalan mulu kalau jalan sama Nabi gitu. Kalau jalannya lambat habis makan. Kita biasa jalan cepat itu kalau mau ke toilet. Oh kenceng banget. Begitu keluar dari toilet, waduh udah mulai lega. Gitu ya, Pak. Baik. Jadi Nabi itu, dan itu dicontohnya oleh orang Jepang malahan. Yang tidak kenal Nabi Muhammad SAW. Mereka tahu gitu bahwa itu satu bagus. Juga bagus untuk memanfaatkan waktu kan gitu, nggak leha-leha. Yang kedua juga bagus untuk kesehatan. Survei membuktikan bahwa orang Jepang itu relatif lebih langsing daripada orang-orang Asia yang lain gitu. Apa sebabnya? Satu diantaranya karena mereka punya tradisi jalan. Satu jalan, udah gitu jalannya cepet kayak Nabi. Kan? Mereka yang bikin produksi, motor, mobil gitu ya. Tapi mereka pakai sepeda. Motor mobilnya kemana? Dijual di sini di Indonesia. Aduh, orang Indonesia gemuk-gemuk gara-gara kemana-mana. Ya Pak, kita mah kemana-mana keluar dikit aja ada depan gitu motor. Ya kan? Nabi jalannya cepat, membakar kalori dengan baik. Itu baik, ini contoh nih Nabi. Kenapa Nabi itu nggak sakit? Karena Nabi memang pola hidupnya baik. Asupan makannya teratur, bagus gitu ya, nggak berlebihan, nggak overdosis, kolesterol dan seterusnya, dan juga termasuk pola hidupnya. Jalannya cepat gitu, jadi pembakaran kalorinya bagus. Ini satu. Yang berikutnya adalah seakan turun. Bila Nabi berjalan, maka ia berjalan dengan merunduk seakan-akan berjalan menurun. Ini beda perspektif. Ada yang Nabi seakan-akan jalan turun itu tegap badannya gitu, jadi berwibawa
jalannya. Ada juga yang jalan menunduknya benar, tegak dalam pengertian berwibawa juga benar. Dua-duanya diakomodir nanti dari hadis yang lain. Jadi kalau jalan seakan-akan turun karena pandangan matanya nggak kemana-mana gitu. Walaupun berwibawa gitu, tapi pandangan matanya. Kalau kita jalan, apalagi hari Ahad pagi di sini, banyak yang lewat. Udah matanya stereo ya Pak. Udah gitu kan pada jogging kan gitu. Bajunya ya begitu dah gitu. Oh gitu. Nabi enggak tengok kanan kiri kalau jalan gitu. Lempeng, cepat gitu. Apa namanya? Enggak. Mubazir Pak. Baik, ini cara Rasulullah SAW berjalan. Berikutnya, nanti paling akhir ada dua lagi nih terakhir. Yang ketiga adalah kain penyekar Rasulullah SAW. Kalau bahasa kita apa ya? Sapu tangan ya. Sapu tangan. Apakah Nabi SAW kepalanya berminyak? Dulu pernah dikutip juga nih tentang rambutnya Rasul. Rasulullah sering menyeka minyak di kepalanya, seakan-akan kain penyeka kepalanya seperti kain penyeka tukang minyak, saking kumelnya akibat minyaknya lengket gitu. Ini kata hadisnya, cuma dicatat nih. Diriwayatkan oleh Yusuf bin Aisyah dari Waqi', dari Rabi' bin Shu'bah, dari Yazid bin Arban Ar-Raqasi yang bersumber dari Anas bin Malik. Hadis sahabatnya adalah Anas bin Malik. Yazid bin Arban Ar-Raqasi dikenal sebagai orang yang dinilai mungkar periwayatannya. Maka hadisnya namanya hadis mungkar. Mungkar itu adalah orang yang biasa melakukan dosa besar. Suka mabuk misalnya, atau suka berzina misalnya. Yang begitu tuh udah pasti hadisnya ditolak. Nah, hadis ini sangat berlawanan dengan hadis sahih yang menerangkan tentang kebersihan dan penampilan terpujinya Rasulullah SAW. Ini catatan peneliti hadisnya. Jadi hadis ini tidak bisa diterima sebagai riwayat gitu. Cuma memang Imam At-Tirmidzi menyebutkan saja ada riwayatnya seperti ini. Walaupun hadisnya ternyata hadis mungkar, nggak boleh diterima sebagai sebuah kepastian kebenaran, gitu. Karena Nabi itu sangat menjaga kebersihan dirinya, gitu. Nggak mungkin sapu tangannya Nabi kumel begitu, gitu. Ini tidak benar. Tapi yang tidak benar sekalipun juga perlu ditampilkan untuk mengetahui ketidakbenarannya. Jadi kalau besok lusa misalnya ada penceramah, Nabi itu rambutnya berminyak sampai sapu tangannya penuh minyak misalnya gitu. Oh, kita tahu itu hadisnya nggak benar. Itu hadisnya mungkar. Baik. Berikutnya, ini yang paling akhir. Sikap duduk Rasulullah SAW. Bagaimana duduknya Nabi itu? Ada beberapa sumbernya, dua untuk soal duduknya. Yang pertama adalah namanya kurfaso. Duduk kurfaso, baru kenal kita istilahnya. Yang biasanya Pak ada duduk iftirosh dan tawaruk. Tahu Pak ya iftirosh dan tawaruk? Iftirosh itu dikata firosh. Firosh itu apanya? Alas. Iftirosh menjadikan alas. Kaki kiri dijadikan sebagai alas untuk duduk, itu namanya iftirosh. Itu yang kita lakukan ketika tasyahud awal. Nah, ini namanya iftirosh, kakinya dijadikan sebagai alas. Kaki kiri ya Pak ya, kaki kirinya dijadikan sebagai alas, kaki kanannya kemudian madal ke depan gitu. Kok begini Ustaz? Iya, karena memang Nabi mengajarkan ketika kita tawajuh kepada Allah sholat, hadapkan seluruh badan kita ke arah kiblat, termasuk jari-jari kaki kita. Jangan begini, kalau begini kan kiblatnya jadi dibelakangin gitu. Karena itu kemudian maka arahkan ke arah kiblat. Semua anggota badan diarahkan ke arah kiblat. Tapi iftirosh bertelakan pada kaki kiri. Ini namanya iftirosh. Yang kedua adalah tasyahud akhir sebelum salam. Gimana namanya? Nah, duduknya namanya duduk tawaruk. Ya Pak, dari ini. Duduknya tawaruk, tidak menjadikan alas lagi, tapi langsung menyentuh ke tanah. Ini duduk yang biasa kita kenal dalam fikih. Itu duduk ketika sholat. Adapun duduk di luar sholat, ada yang namanya duduk kurfaso. Apa itu kurfaso? Kita bedah. Ia Qabilah, riwayatnya dari siapa? Bersumber dari Qabilah binti Makhramah.
namanya Qabilah binti Makhramah. Kalau binti berarti perempuan, sahabiyah. Duduk kurfaso itu bagaimana? Duduk kurfaso yakni duduk bertumpu pada pinggul, kedua paha merapat ke perut dan memegang betis. Kurfaso duduk bertumpu pada pinggul. Pinggul ini. Kemudian kedua paha merapat ke perut. Ini paha rapat ke perut, kemudian memegang betis. Ini betis dipegang. Iya. Bisa bertahan lama nih Pak duduk beginian. Jadi boleh nggak? Dulu kita nggak mengenal nih. Kayak kanan di depan tentu ya. Maaf, tangan kanannya di depan gitu. Ini ternyata contoh Nabi. Jadi kalau Bapak duduk seperti ini namanya duduk kurfaso, kita tahu sekarang gitu. Dengerin ceramah lama gitu kan. Pegel udah. Kalau ini namanya apa? Sila itu murabba, dari kata robiah, arba'ah 4. Murabba berarti segi 4 gitu. Murabba. Boleh begini? Boleh. Ada, tapi kan ada pegel, udah pelintir kanan, pelintir kiri masih pegel juga. Nah, bisa namanya duduk kurfaso. Gitu. Gitu. Tapi tidak menyilang sih, kakinya tidak menyilang. Gitu ya. Baik, ini kurfaso. Kata Qabilah binti Makhramah, ia melihat Rasulullah SAW di masjid sedang duduk kurfaso. Qabilah berkata, manakala aku melihat Rasulullah sedang duduk dengan khusyuk, maka aku pun dibawa oleh perasaan takjub karena wibawanya. Kata Qabilah binti Makhramah. Baik, ini satu. Yang loncat lagi ke duduknya adalah ini. Ada lagi namanya duduk ikhtiba. Apabila Rasulullah SAW duduk di masjid, maka ia duduk secara ikhtiba dengan kedua tangannya. Riwayatnya Salamah binti Syabib dari Abdullah bin Ibrahim al-Madini, dari Ishaq bin Muhammad al-Nasri, Rabi'ah bin seterusnya, bersumber dari kakeknya Abi Sa'id al-Khudri. Sumbernya sahabatnya nabinya adalah Abu Sa'id al-Khudri. Ada yang mengatakan di dalam masjid, ikhtiba adalah duduk kurfaso sambil bersandar. Kalau Bapak di tengah-tengah tidak bersandar, itu namanya kurfaso. Tadi itu. Tapi kalau di pinggir, di tembok sambil sandar, itu namanya ikhtiba. Dua-duanya dilakukan. Ya. Ya, siap. Saya pernah menyaksikan satu kejadian. Saya mengikuti satu sholat tarawih di satu masjid dekat Sudimara itu. Ketika sedang ceramah. Ya. Ada jamaah yang duduk kurfaso itu dilarang oleh ustadznya. Kebetulan ada jamaah yang duduknya seperti yang digambarkan oleh ustadz tadi itu. Itu dianggap tidak sopan. Ya. Ada dasarnya kan? Baik. Hadis ini memang tidak menjelaskan dalam posisi apa. Nabi duduk ini apakah sedang mendengarkan ceramah? Siapa yang ceramah gitu ya, atau duduk santai. Nah, ini problemnya barangkali. Kurfasonya diakui bahwa itu duduk yang dilakukan oleh Nabi. Hadis ini kan hanya menyatakan bahwa Nabi pernah duduk seperti ini, pernah duduk seperti ini gitu. Bisa kurfaso tadi begitu gitu ya, atau nyandar ke tembok namanya ikhtiba gitu ya. Bisa dua-duanya dilakukan, tapi yang tidak dijelaskan adalah dalam konteks apa. Mungkin Ustadz yang ceramah tadi menganggap itu tidak sopan dilakukan, memang karena ini duduknya bukan duduk ketika taklim gitu, tapi duduk santai. Bapak i'tikaf di masjid misalnya sendirian, misalnya gitu, ya nggak apa-apa silahkan. Atau itu berurutan berkaitan dengan budaya. Budaya masyarakat kita memang tidak biasa duduk begini lagi dengerin ceramah gitu. Kayak nggak sopan anggapannya. Itu konstruksi budaya. Jadi kalau di kita bersila gitu kan Pak ya, begini dianggap nggak sopan. Bukan nggak boleh, cuma konteksnya berbeda, bukan lagi taklim gitu.
Kalau lagi taklim bagaimana? Nah, itu yang dikritisi oleh ustaznya tadi. Mungkin satu, karena konteksnya sedang taklim, bukan lagi santai. Kalau lagi santai ya silahkan. Kayak ini juga ikhtiba kan bersandar. Bapak boleh nggak duduk bersandar misalnya, selonjoran, boleh Pak? Boleh, tapi kalau lagi taklim Kak Sob, ya, duduk nyandar di situ, kemudian orang lagi ceramah gitu nanti dianggap nggak sopan. Itu Pak. Jadi kita mengawinkan dua-duanya. Kalau konteksnya sendirian, sedang bersantai, silakan. Tapi kalau lagi taklim ya jangan, karena berurusan dengan adat istiadat setempat. Tambah lagi ini nih, tentang terlentang. Boleh nggak terlentang di masjid tiduran gitu misalnya? Boleh. Sungguhnya ia melihat Rasulullah SAW berbaring terlentang di masjid. Dan salah satu kakinya ditumpangkan pada kaki lainnya. Pak, ada tuh. Nabi tiduran di masjid, gitu. Satu kakinya terlentang tuh berarti kan menghadap ke atas ya. Bukan miring ya. Kalau miring itu namanya ittija. Muttaji', orangnya namanya muttaji'. Ittija itu miring. Gitu ya. Kalau terlentang berarti kalau terlentang berarti begini, kemudian kakinya ditumpangkan satu. Biasa santai gitu. Boleh nggak? Boleh, itu Nabi. Tapi nggak lagi taklim. Jangan mentang-mentang kan ada hadisnya Ustaz. Boleh kita tiduran di masjid gitu. Iya, tapi nggak lagi. Kalau lagi taklim ya urusannya beda. Kira-kira gitu. Satu catatan itu. Yang kedua adalah jangan menendang kiblat. Jangan menendang kiblat, kiblatnya ke sana, tidurannya begini. Gitu. Di masjid tidurnya begini, jangan menendang kiblat. Itu nggak sopan gitu. Kiblat tempat arah sholat kita malah ditendang. Jadi gimana dong? Boleh tidur terlentang gitu, tapi arahkan, pastikan tidak menendang kiblat, berarti ke sana. Atau kebalikan, kakinya di sebelah sini, kepalanya di sana. Oke, gitu. Tapi jangan menendang kiblat. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Pas waktunya, ini dia duduk yang dimaksud, Pak. Terakhir. Nah, namanya duduk bersila seperti ini murabba. Yang kedua, urfasok tuh begini. Yang ketiga, duduk bertinggung. Namanya bertinggung tuh. Seperti ini. Kayak nahan. kayak nahan. Yang ini iftirosh, yang terakhirnya tawaruk. Yang tawaruk iftirosh kita paham sudah ya, duduk bersila sudah paham. Ini kita tahu sekarang. Duduk kurfaso dengan bertinggung itu. Mungkin yang tadi itu bersandar pakai gini. Ya, tapi catat lagi-lagi lihat konteksnya, lagi ta'lim atau sedang sendirian santai gitu ya. Baik, mudah-mudahan manfaat fid din wa dunyal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.